Bincang Ramadan. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0895 32775 7755. Baik, kita lanjut kembali bincang kita di malam hari ini masih tentang hikmah Ramadan, dan diantaranya seperti yang disampaikan oleh narasumber kita Gus Zaidul, bahwa orang yang memberikan iftar atau memberikan buka ya, bagi orang yang berpuasa ini diberikan begitu luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah diampuni dosanya, juga diberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, ini untuk batasan orang-orang yang memberikan iftar, Gus. Ini apakah hanya cukup sekedar memberikan sekedarnya saja atau bagaimana, Gus? Iya. Kalau masalah seberapa besar pahalanya itu bergantung biqadri nasobika wa biqadri nafaqatika. Tapi yang jelas memberikan buka sedikit ya dapat pahala seperti itu, banyak juga dapat pahala seperti itu, lebih lagi daripada yang sedikit. Jadi pahala itu ya ada standarisasi tanpa ada maksimal. Nah, ini tergantung seberapa besar yang ia keluarkan, seberapa sulit rezeki yang ia dapat, kemudian ia berikan. Nah, ini ukurannya Allah nanti yang Maha tahu. Nah, ini terus kemudian begini, Gus. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu kan ada beberapa panitia baik masjid atau musola yang kemudian menjadwal dari orang-orang yang tidak memberikan iftar. Akan tetapi ada juga kemudian yang tidak diberikan pada saat iftar, tapi digunakan untuk tadarus, konsumsi tadarus. Ini bagaimana ini? Ini sudah keluar dari maksud dari yang memberikan. Jadi kalau untuk iftar ya dibuat iftar. Kalaupun semuanya sudah dapat, baru ya kita masak dimakan sampai habis. Kalau sudah kenyang kan, man akala fauqa shiba faqad akalal haram. Siapa yang memakan dalam keadaan kondisi kenyang, maka meskipun yang dimakan itu barang halal tapi menjadi haram, artinya berdosa. Jadi boleh untuk seperti itu, asal tujuannya yang semula untuk memberikan buka puasa sudah dapat semuanya. Memang pas banyak lagi, banyak yang memberikan iftar ya, itu sah-sah saja. Jadi itu pun nantinya ya iftar kedua. Karena ada makan pertama, ada makan kedua. Ada memang belum buka, bisa jadi seperti itu ya, kita khusnudzon aja. Itu untuk berbuka, mungkin yang belum berbuka dia, atau mungkin berbuka yang kedua. Tapi yang penting niatnya yang memberikan ini kan memberikan buka puasa, dan yang mendapatkan amanah ya diserahkan untuk yang berbuka. Kalaupun sudah semuanya ya bisa ya diserahkan, bukannya dikonversikan atau diperjualbelikan. Ada yang seperti itu, tersisa akhirnya dijual. Ini yang kurang ajar ya. Ini sudah. Apalagi kemudian lantas dipilih-pilih. Kemudian yang biasa-biasa dibagikan, sedangkan yang bagus-bagus simpan. Terus tidak diberikan, malah parah ini juga. Ya. Kalau yang memberikan iftar sudah, yang penting kita cari pahala. Untuk yang itu urusan dia. Jadi kita harus punya kesadaran. Ini untuk ya kita punya tanggung jawab. Makanya Nabi sampai memberikan peringatan. La imana liman la amanatalah. Jadi tidak ada yang mengartikan keimanannya tidak ada sama sekali. Ada yang mengartikan imannya belum sempurna. Tidak sempurna. Orang yang tidak bisa memegang amanat. Jadi amanat ini juga menentukan keimanan. Jadi Anda kalau beriman, ya Anda harus menjalankan amanah yang dipercayakan kepada kamu. Sampaikan. Iya, betul.
Baik Gus, nanti akan kita lanjut kembali Gus. Sekarang ini sudah ada yang bergabung ini Gus bersama kita ini. Ada Mbak Lia yang ada di Semolor Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Gus tentang bagaimana cara mempertahankan istiqomah agar lebih semakin hari semakin dekat dengan Allah. Karena jika dirasakan orang yang istiqomah ini kok semakin hari yang mestinya levelnya kan mesti dinaikkan, tapi juga cobaan godaannya juga luar biasa. Nah, bagaimana ini kiat-kiatnya agar istiqomah itu bisa tetap terjaga? Ya, tentu yang pertama kita harus kembali kepada niat kita. Niat kita mau istiqomah, ya kita harus komitmen dengan niat kita yang pertama. Ini harus ada keteguhan niat, ketemenan. Jadi saat ini ku kesungguhan. Kalau kita betul-betul ingin istiqomah, ya tentu saja kita harus ini ada telepon ya. Ya, sebentar kita lanjut kembali ini teleponnya kita terima dulu. Ya, terima dulu. Assalamualaikum. Terlalu dekat dengan radionya ini Bu. Siapa ini Mas? Halo, Waalaikumsalam. Iya, terputus ini. Terputus. Coba nanti bisa menghubungi kembali ya di nomor kami. Baik, kita lanjutkan lagi Gus tadi. Ya, istiqomah itu kan kembali kita punya niatan ingin istiqomah. Lah ini harus kita teguhkan niat kita yang utama. Jadi apapun gangguan, apapun rintangan, kita harus siap melewatinya. Dan itu hampir semuanya mengalami gangguan, itu pasti. Nah, jadi itu memang ujian dari Allah sampai seberapa jauh niatan sampean ingin istiqomah. Tapi percayalah, selama kita punya niat yang kuat, kita akan mampu melewati istiqomah. Dan yang kedua tentu saja berdoa. Banyak berdoa, minta kepada Allah agar diberikan Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal istiqomah wa husnal khatimah. Ini yang doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya diantaranya istiqomah. Kalau doa-doa lain seperti yang disebut dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini juga minta ditetapkan istiqomah di dalam jalan Allah. Jadi kembali kita supaya bisa istiqomah kiat-kiatnya ya kita kembali ke niat kita. Kita ingat terus, saya ingin istiqomah, saya ingin istiqomah. Saya siap menghadapi segala halangan, rintangan, tantangan. Nah, dan yang kedua minta doa kepada Allah. Yang ketiga, ingat-ingat terus tentang keutamaan istiqomah. Ini seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, istiqomah sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Seperti kata Nabi, akhabul amal ilallah adwamuhu wa inqallah. Amal yang paling dicintai Allah itu amal yang istiqomah walaupun sedikit. Dan orang yang istiqomah akan berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
fabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hanya ada para ulama mengatakan al istiqomatu khairun min alfi karamah. Jadi utamakan istiqomah. Jadi itu tadi kita kembali teguhkan niat kita buktikan kesungguhan kita ingin istiqomah, sembari kita memohon kepada Allah agar tetap diberikan istiqomah. Dan yang ketiga, kita ingat-ingat apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan menambah semangat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik. Begitu Mbak Lia yang ada di Semolo, ya, tetap semangat di dalam istiqomahnya. Sedikit yang istiqomah itu lebih baik daripada banyak, tapi hanya sekali atau dua kali dilakukan. Baik pendengar siang, kembali ini sudah ada yang juga bergabung Gus, yang senantiasa istiqomah juga ini mendengarkan ini. Alhamdulillah. Ada yang ada di seputaran pesantren ini. Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ustaz Salam tetap diberi kesehatan. Amin. Ini mau bertanya bagaimana Gus hukumnya akad jual beli melalui transaksi digital atau non tunai. Sekarang ini kan lagi marah ini kan jual beli dengan cara Ya karena online lah ya. Ini juga tidak bisa dielakkan karena sudah ada kemajuan teknologi, dan teknologi itu juga perlu untuk memudahkan segala urusan kita. Yang terpenting itu ada bukti-bukti, ada validitas, ada keautentikan, itu yang penting. Jadi kita tunjukkan alamat kita, nama kita lengkap, jadi tanpa terlihat ada unsur-unsur penipuan. Ya, terkadang kan alamat tidak lengkap, terkadang itu dibumbui penipuan-penipuan yang terselubung. Nah ini yang jadi ya biasa teknologi ini, ada yang menggunakan untuk positif, ada yang menggunakan untuk negatif. Jadi tapi juga kita tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak. Jadi kemajuan teknologi ini ya harus kita manfaatkan, tapi untuk hal-hal yang positif. Jangan kembali kolot, kok enggak boleh, kita harus transaksi ketemu aja. Yadan biadin. Ini mempersulit diri juga. Seperti sekarang kan ada transfer, ada uang, bukan hanya transaksi itu aja. Kita transaksi transfer saja. Itu. Ya. Jadi yang terpenting Mas Faisal itu antara orang yang jual sama beli ini ada kejelasan, tidak ada unsur-unsur penipuan. Jadi alamatnya, teleponnya, itu memang jelas. Jadi sekiranya Anda nanti tidak mendapatkan sesuai kriteria, Anda bisa mendatangi alamat ini. Ini yang penting jelas itu. Itu aja. Jadi begitu Mas Faisal, karena memang teknologi ini kita tidak bisa mengelakkan lagi, harus kita sesuaikan dengan zaman yang ada ini karena semakin modern juga. Jadi yang penting adalah deskripsinya jelas, kemudian tata caranya juga jelas, semuanya sudah jelas. Kalaupun nantinya ada kemudian tidak persesuaian, bisa return kembali, artinya dikembalikan. Jadi secara akad bisa dilaksanakan melalui media-media elektronik yang ada ini. Baik Gus, akan kita lanjut kembali Gus perbincangan kita di malam hari ini. Akan kita tetap akan hadirkan satu tembang berikut ini. Baik pendengar saya, bincang Ramadan akan kembali hadir setelah satu tembang berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Merdeka, Suara Syiar Islam.